Minggu ini di Perasa Podcast. Itu forum di situ itu ada dulu yang sempat terkenal itu kan namanya Red Room itu. Gitu. Kalau di web itu lebih ke memfasilitasi fantasi terkelam manusia sih memang Bu. Siksa terus diperkosa secara live. Katanya seperti itu. Apa nih? Jadi temanya hari ini itu di episode ke-13. Ya, ke-13 atau mungkin bisa jadi 14. Kenapa gelap, Dit? Karena ini temanya membahas tentang Dark web. dark web. Psycho. Oh enggak ya? Enggak ya? Enggak lah. Nyalain lah, gelap lah, kayak enak. Thread. Oke, terima kasih. Kok thread? Jadi gimana Dit? Ini kan kita kemarin udah bahas misteri sudah, ya kan, relationship juga udah gitu. Nah, perbedaan rasa hari ini adalah mengenai saya tim Google dan Anda Penasaran gitu. iya, tim yang penasaran akan Tim yang website-website pernah yang lain. mengakses dark web. Iya, betul. Oh, Karena aku sendiri pernah mengakses, cuman untuk cara-caranya sendiri nggak tahu terlalu detail dan belum terlalu deep gitu loh. Nah, penasarannya sebatas itu gitu loh, belum sampai yang lain. Mungkin hari ini kan kita bisa cerita dari pengalaman atau secara yang udah kita riset sebelum episode ini tayang. Gitu. Iya Dark sih. itu sebenarnya apa sih, Dit? Dark web? Apakah dia sesuai dengan namanya? Dark itu maksudnya logikanya dari namanya aja udah dark. Ya udah Iya. dark karena itu tadi apa itu cending-cending. Udah tak matiin. Jadi Ibuku. di web itu nggak kayak Google Bu. Semua informasi bisa di akses di sana tanpa sensorship tentunya. Oh, perbedaannya cuma masalah perkara ada sensor atau enggak. Iya. Tapi untuk sistemnya itu apakah dia itu sama seperti Google, maksudnya search engine gitu? Iya, search engine. Oh gitu, search engine ya. Pun masuknya ke Ada dark web itu notification. di web itu harus pakai browser tertentu. Harus pakai browser tertentu ya. Oke. Namanya Tor browser. Oke, Tor browser. Oke. Itu juga bisa diakses lewat HP juga. Edit anyway. Aku kan juga pernah tahu kalau seandainya kayak dark web itu, aku pernah baca juga tentang kayak WikiLeaks, tentang Panama Paper yang dia mengungkap tentang pajak di suatu island yang iya kan. Nah, itu WikiLeaks. sama nggak sih WikiLeaks sama Iya, dark web? di web sama dark web itu juga memfasilitasi untuk jurnalis-jurnalis itu untuk beberapa informasi yang memang tidak harus diungkapkan oleh suatu negara. Oke. Rahasia negara kayak Panama Papers, koruptor, Iya. kejahatan perang dan lain-lain. Iya. Di web itu ada itunya Bu. Kok saya jadi sok tahu? Ya kan kita tadi riset. Oh iya. Nggak apa-apa. Terus Iya, jadi memang ada forumnya untuk jurnalis-jurnalis itu, whistleblower itu. whistleblower namanya ya. Jadi sebenarnya kalau kayak WikiLeaks itu emang prosesnya dia beda sama dark web atau dark web atau deep web karena Di memang WikiLeaks nggak perlu masuk di web sih VPN Bu. kan, ya nggak perlu kan. Enggak, Kayaknya cuma WikiLeaks kayak cuma biasa. wikileaks.com gitu Iya. kan. Aku pernah akses sih. Cuman bedanya sama jurnalis-jurnalis yang ada di mana di web itu informasi yang diberikan itu memang lebih Oke. detail, Lebih detail gitu ya. classified gitu. itu. Oh, Apa itu? jadi iya. Suara-suara apa? Iya, emang kayak gitu. Jadi berarti kalau dark web itu ya seperti itu ya, Dit ya. Cara masuknya sendiri gimana nih? Kayak ya, sorry sebelum bahas cara masuknya itu kayaknya aku tahu dark web itu kan baru-baru ini aja rame kan gitu. Sebenarnya kalau kita tahu tuh kalau masuk Indo tuh kapan ya, Dit ya? Yang kamu tahu ya? Saya nggak tahu kalau masuk Indo Bu. Cuman saya Iya, mulai ngaksesnya mulai tahu itu ada Iya. dark yang dari 2011 sih. Karena 2011. karena dari teman-teman juga dulu itu. Dulu memang sering main di subforumnya Kaskus itu di Disturbing Picture itu. Disturbing Picture. Oh, Iya. aku juga main sih Kaskus. Cuman buat nyari-nyari sepatu itu zaman itu sih. Itu Sama. iya kan? Iya. Tapi berarti di Kaskus sendiri tuh treatnya emang oke ya. Dulu belum ada zaman Twitter, di Kaskus emang udah ada sih treat yang keren-keren. Salah satunya sih Disturbing Picture ini. Iya. Terus Itu memang khusus
apa ya, kayak hal-hal gore atau yang berhubungan dengan darah, sadis atau apa itu. Oke. Sebenarnya untuk melatih mental aja sih Bu, buat ini calon-calon kedokteran. Kalau mau bedah mayat kan, masa jijik. Oh gitu. Kan nggak mungkin. Berarti kalau kayak saya sama tim-tim yang tim Basarnas selamatin mayat. Iya. Lah tapi kenapa itu harus umum gitu loh Pak, kalau untuk anak kedokteran sih? Kalau seandainya aku kepingin kan aja. Ya lihat aja enggak apa-apa, orang sekarang juga masih ada. Iya, sekarang juga masih ada ya. Coba sih lihat handphonenya Bapak. Kenapa ini? Ya nggak apa-apa, mau lihat ada nggak itunya, kan kita harus lagi mau bahas dark web harus ada dong di handphonenya untuk tampilannya. Ini apa ini Tinder ini? enggak. Jadi tampilan dark web itu bisa diakses lewat handphone ya, semacam ini juga ya Pak ya. Iya benar. Iya, apa itu? Kayak jadi gini nih. Jadi di web itu intinya itu buat orang-orang yang curious kayak dark web itu tampilannya yang punya kayak apa? Pengen tahu atau apa. Cuman disarankan jangan masuk ke deep webnya, soalnya kan banyak mitos-mitosnya juga. Iya katanya itu ada yang kalau nonton nanti bakalan ngehang handphonenya atau apa, itu bener nggak sih Pak? Enggak juga, kalau ngaksesnya nggak terlalu dalam nggak. Mungkin virus itu bukan iya mitos. Itu kan virus dari bokepnya sampai yang. Oh gitu ya. Tapi kalau kayak Pornhub beda nggak sama? Kok jadi Pornhub? Ya beda. Oh beda. Oh ya, ngetes aja sih. Biasa ya ngakses Pornhub ya. Pokoknya kalau penasaran sama search engine, pengen nyari informasi tertentu, ya lebih baik ke deep web. Gitu. Tapi juga pinter-pinternya kita harus punya self control sendiri kan, karena di sana tidak ada pembatasan. Gak ada pembatasan usia, tidak ada censorship. Apa yang disajikan di sana pun, itu kalau untuk orang normal juga, ya kuat-kuat nggak kuat ya Dit ya. Iya betul. Iya. Kalau saya nggak kuat. Oke, boleh. Terus itu ya kenapa sih sampai nggak kuat gitu? Apa sih video apa yang pernah kamu tonton, atau mungkin kayak kamu pernah mengakses apa sampai pada akhirnya nggak deh, ini kayaknya harus berhenti sampai di sini gitu? Hal tersadis atau dulu tahun tahun berapa? Tahun 2011 itu. Iya ya. Kita masih bareng-bareng Bu nonton dark web, di web itu konten-kontennya. Ya wajar lah, anak muda ya, penasaran lah. Iya. Terus waktu kamu buka isinya apa aja? Dari yang sepengetahuan kamu gitu. Kebanyakan sih video-video random kayak setan-setan gitu. Ngapain? Di YouTube juga banyak kali. Ya terus ada yang beberapa forum memang yang masuknya itu memang harus bayar. Oke. Nah itu forum di situ itu ada dulu yang sempat terkenal itu kan, namanya Red Room itu. Kayak yang di film 50 Shades of Grey ya. Itu kan Shake 50 Shades of Grey. Iya sih. Bukan. Oh bukan. Kidnap Stella. Oh. sorry. Mr. Grey. Ya, sorry. Ya itu. Berarti beda Red Room yang di film 50 Shades of Grey sama. Itu kan dulu ya. Cuman kita nggak pernah sampai masuk ke sana karena bayarnya itu kan pakai apa ya, Bitcoin dulu kan. Oh iya sih, Bitcoin sempat booming juga ya. Karena dia nggak bisa pakai mata uang dunia ya. Iya. Maksudnya dia pakai mata uang Bitcoin, PayPal. Oke. Bikin PayPal buat beli Bitcoin. Oh gitu. Iya. Ya itu. Tapi emang berarti di sana juga sebenarnya proses industri terjadi ya di situ, kayak film gitu loh. Sebenarnya kan film porno, aku dulu kan kuliah komunikasi juga gitu. Pernah bahas tentang budaya juga dan juga gender dan budaya. Di situ tuh kita disuruh ngulik gitu, kayak secara teori film-film porno itu kayak apa. Bahkan dipelajari kayak tahun berapa film porno itu baru diindustrikan. Bener. Gitu-gitu. Terus kenapa sih kamera film porno tuh selalu angle-nya dari sisi laki-laki, kameramennya. Makanya yang di-shoot kan dada. Kalau di web lain lagi pornonya, Bu. Gitu ya. Iya. Contohnya. Saya dulu pernah punya temen ya. Dia itu suka ngakses di web, dark web, beli barang di sana. Terus ketika dia udah ngakses itu, dia cerita ke saya gitu. Ya, dia habis nonton apa aja, forumnya apa aja gitu. Nah, Cincayo. Cincayo. Terus
Terus dia ngakses. Terus Iya. dia cerita apa hal terburuk gitu, hal paling deep dari yang temenmu lakukan, atau kamu pernah dengar dari teman-temanmu, atau kamu baca di jurnal, itu apa aja gitu kan, nggak apa-apa kita bahas. Nggak apa-apa. Gitu. Bahkan dulu di bangku kuliah kan proses industri film porno pun itu ada di Inggris itu pertama kali. Gitu. Kalau di web itu lebih ke memfasilitasi fantasi terkelam manusia sih memang Bu, kalau kata teman saya. Fantasi terkelam manusia. Iya. Make Jadi sense. ada Lolita. I know. Itu kan film kan ya, yang di bawah umur itu kan. Iya. Tapi itu real ya katanya. Katanya real. Heeh. Katanya dia Iya, tuh yang real. sama orang lebih tua jauh gitu kan umurnya. Iya. Ya pemerannya tuh anak kecil memang. Iya. Itu maksudnya Disiksa Lolita di situ. juga. Oh gitu. Disiksa terus diperkosa secara live. Katanya seperti itu. Oke. Mules ya lama-lama ya dengerinnya. Oh gitu. Jadi ya gambarannya kayak begitu ya. Gitu. Iya. Terus fungsinya Bitcoin tadi apa? Bayar. Ya bayar apa? Fasilitas. Fasilitas? Iya, kita nonton di di forumnya orang itu kita bayar deep web. Kamu mau ini orangnya diapain kayak gitu-gitu seperti itu. Oke. Kata teman saya. Iya. Oh jadi berarti itu uang Bitcoin itu digunakan untuk membayar si Red Room gitu. Contohnya Red Room ini ada show gitu ya. Nah di Ya, show itu membunuh orang. membunuh orang Iya, gitu. secara live. Iya teman saya. Cinca Deba. Itu kayak live membunuh orang. Oke, Ya, baik. Coba kita teman terima. saya juga pernah masuk di Red Room itu kan, Iya. ngakses itu. Dia juga. Tapi katanya kalau nggak bayar terbatas ya aksesnya. Ya benar. Gimana itu? Mungkin 10 menit awal, 15 menit awal kita otomatis terkick dari forum itu tadi. Dikasih teaser pas lagi enak-enaknya. Iya, ditendang. Iya. Emang apa videonya gitu tuh, Dit? Ya request menyiksa orang. Oh. Rata-rata sih tahanan Itu perang. Gambarannya gimana sih? Gambarannya Red Room tuh kayak gimana sih? Ruang merah, Iya, ruangan ruang merah, terus memang. ada kursinya. Ya, ada kursinya, ada mejanya gitu. Oke, terus ada korbannya. Kita bayar teman-teman itu dulu bayar berapa ya? 0,3 berapa gitu, Bitcoin. Oke. Nah, itu dikasih dikasih kayak menu gitu loh. Kalau katanya sih gitu. Dikasih menu 0,3 itu kamu bisa ngelakuin apa aja ke orang ini gitu. Oke. Rata-rata memang kebanyakan itu tawanan perang. Yang korbannya itu tawanan perang. Oh ya, tahu. Tapi ya ada juga yang korban penculikan. Itu. Wow, sekelam itu ya. Makanya kenapa di situ tidak ada batasan itu. Jadi tergantung pinter-pinternya kita memilah. Tergantung kita. Iya, balik lagi apa yang mau kita cari di deep web itu tersedia. Di mau dark search apa aja. Iya, di dark market pun tersedia. Mau beli narkoba, senjata, anak di bawah umur, sex toys, terus counterfeit items, barang-barang palsu. Iya. Oh, semua open ya di situ. Dan Iya. itu gimana sih untuk peraturan tiap negara akan website itu tuh gimana? Yang kamu pernah tahu? Gak ada peraturan, Bu. Gak ada ya? No rules. No rules. Setiap Jadi, negara bisa mengakses itu semua. wow. Sebenarnya. Tapi lewat VPN untuk secure tadi ya? Iya, untuk browsernya sendiri pun itu kita pakai browser sendiri, Tor browser itu kan. Itu sudah include VPN. Tapi kalau pengen secure lagi harus langganan VPN lagi, entah itu NordVPN atau apa lagi. Banyak ya, itu udah sempat dibahas juga sih sama YouTuber yang Ya. lain ya. Terus kalau Cara pengen nyari apa jurnal atau nyari PDF kedokteran atau apa semua ada. Jual beli manusia juga ada. Ih, parah. Berarti kayak gitu tuh pasar kosong ya. Maksudnya ada manusia itu kan, kamu bilang itu fantasi terliar manusia. Berarti kan sebenarnya kalaupun dark web ini, kenapa dark web ini bisa bertahan walaupun tidak semua orang bisa menikmatinya gitu. Sebenarnya memang di situ tuh ada pasarnya sih kalau tak lihat di pasar kosong gitu loh. Pasarnya orang sakit. Ya, tapi kalau untuk menutup curiosity bisa jadi nggak selalu orang sakit sih, Dit, kalau menurutku. Kalau emang Kadang-kadang kan ada anxiety, Bu. Kalau habis lihat konten kekerasan kan, iya sih, kalau aku sih cemas, mules, muntah. iya. Masa nggak kayak gitu? Kayak gitu. Lah itu teman-teman saya kuat.
Iya gitu ya. Iya, karena memang dia penikmat. Bahkan di YouTube itu aku pernah baca lowongan kerjanya itu sempat diupload di kayak aku lupa ya, Kompasiana atau kumparan.com gitu, aku lupa. Kumparan mungkin. Kumparan ya Kumparan ya waktu itu ya, kita sharing ya. Nah sebelum waktu kita riset itu kan, nah iya yang itu yang apa disuruh itu kan ngefilter konten kekerasan di Facebook itu kan. Iya, karena ternyata jadi filteris itu. Iya, karena memang ternyata di YouTube itu banyak banget orang-orang yang bunuh diri secara live di situ. Jadi nggak perlu ke dark web, di Facebook pun juga kayak Facebook gitu. juga ada kan? Iya, jadi mereka bikin live session gini kayak kita, and then mereka bunuh diri. Itu kayak sakit kan. Nah bahkan si Facebook sendiri itu kan sampai buka lowongan kerja loh. Itu nggak sedikit loh, Dit. Gajinya sampai dia disediain psikiater juga di situ, di ininya aku baca di ini. Tapi tiap hari lihat konten kayak gitu, pikiran apa nggak rusak? Ya rusak, makanya dia disediain psikolog dan dikasih waktu istirahat berapa jam gitu dari jumlah pekerjaan. Jadi maksudnya, tapi ini tuh ada di bumi ini tuh ada orang-orang yang kuat nonton begituan. Makanya si dark web ini. Iya, saya percaya. Ini apa hidup gitu loh dia. Nah terus aku juga pernah tahu kayak kan mereka ini kan industri juga nih. Kalau aku ngomong balik lagi, ngapain sih bikin website kayak gitu kalau nggak ada peminatnya, ya kan? Pasti ujung-ujungnya kan jualan dan lain sebagainya. Ya gitu. Rata-rata jual narkoba, terus sex toys, terus senjata dan lain-lain. Tapi terus, juga ada beberapa YouTuber itu kemarin dapat ini apa, beli surprise box itu dari deep web itu. What? Ada itu surprise box. Ya apa ya? Kemarin itu ada apa itu? Teman saya itu yang beli surprise box itu. Apaan surprise box tuh belinya gimana? Ya ada website. Ya, di website. Ya di website memang websitenya surprise box itu. Entah itu ntar dapatnya apa, ikan piranha kayak youtuber itu. Dapat ikan piranha ya? Ya terus boneka, terus kadang dapat batok kepala, kulit kepala yang ada rambutnya itu. Manusia? Iya. Dibeli kayak gitu? Ya dibeli Bu buat konten. Harga berapa sih kayak gitu tuh satu ininya? Apa beda-beda? Beda-beda, kata teman saya itu $30, $40, random juga. Random banget ya. Ada yang $90. Tapi berarti kalau produk-produk kayak gitu dengan YouTuber udah review beberapa, berarti bisa ya nyampe ke Indo ya? Bisa aman kok. Ya. Oh gitu ya, karena ya itu tadi ya nggak ada aturan yang strict banget di situ. Benar. Karena masih ya tadi no rules tadi. Ngapain sih ngakses di web kayak orang sakit? Iya makanya. Tapi ya itu tadi, kerasa penasaran manusia itu kan kayak Anda juga kan nonton, Pak. Teman-teman saya. Teman-teman, oke. Terus kalau surprise box itu kalau cuma dapat boneka piranha, yang ngapain tuh, nang pasar aja ada kok. Iya. Ngapain? Ya kan buat konten. Di web. Takut, seram. Tapi sebenarnya mitos-mitos takut, seram, dark web itu selalu yang seperti itu tuh menurutmu bener nggak sih? Tergantung cara kita nge-explore aja. Ketakutan kita kan masing-masing. Kalau ada orang yang memang takut sama hal tertentu pasti dihindari. Kalau merasa ini nggak menakutkan, cuman penasaran aja, ya pasti diakses. Oh, oke, I see. Iya, nggak bisa disamaratakan Bu, gak ketakutan bisa ya, orang. Ketakutan orang tuh pasti masing-masing ya. Kalau Anda kayaknya nggak punya ketakutan ya. Saya takut miskin. Oh iya. Capek ya Pak. Capek miskin. Iya Bu. Oh gitu. Jadi ya kelam juga ya kalau ngomong dark web itu. Tapi sebenarnya dark web itu banyak juga pengetahuan yang bisa diambil dari sana. Masa? Jelas. Contohnya kayak ini apa? Kapan hari ada yang cara untuk mengubah beberapa logam itu jadi beberapa logam tertentu. Nggak paham. Bingung saya sama kasarannya. Ya gimana? Kita memproses mineral tertentu sampai bisa menjadi emas. Itu ada di sana. Ya. Terus kayak serum-serum gitu, vaksin-vaksin nggak ada ya di sana? Ada yang jual vaksin itu, yang adrenokrom itu yang kemarin rame itu. Vaksin apa itu? Itu bukan vaksin. Itu apa? Itu buat orang-orang buat awet muda memang. Bahannya apa? Bahannya dari saripatinya anak kecil darahnya itu. Kayak di film perfume itu ya? Itu kan parfum. Ini adrenokrom. Jadi anak kecil itu setelah diteliti sama saintis, semakin mereka merasakan ketakutan,
lewat siksaan atau apa, Mm-mm. badannya itu memproduksi sesuatu apa ya, kayak Hormon, zat-zat gitu, zat. hormon gitu. Nah itu yang dipakai beberapa elit itu biar Oke. kelihatan awet muda. Oke, saya pikir cuma air wudhu yang bisa bikin awet muda. Ternyata ada yang kayak begitu juga. Kenapa sih susah banget sih prosesnya kayak begitu? Namanya orang sakit. Iya. Terus selain itu, yang baru di situ ada juga ya. Ada Bu. Kayak gitu-gitu ya. Terus kalau jurnalis habis menyelidiki hal tertentu, misalnya apa kejahatan negara, dia mau Ya. jadi whistleblower, Iya. kan nggak mungkin dia Iya. blow up Blow up-nya di. di media Indonesia. Mm-mm. Pastinya kan mending di up di WikiLeaks atau di beberapa forum jurnalis yang ada di web itu. Mm-mm. Di take down ya pastinya. Pasti Kalau- di take down dan pasti di dicari. take down dan dicari. Iya. Besoknya mati dia. Maaf. Dikarungin. Iya. Terus apa lagi nih? Mau tanya apa lagi nih? Edit yang untuk bayar Bitcoin tadi itu loh. Kenapa Pot? Kan itu ada menunya. Kan itu ada Menunya apa itu? Yang Iya. kamu cerita kalau seandainya kita bayar 0,3 Bitcoin. Di Red Room Ini. itu. Iya, itu semacam show. Ya, show live. Gimana sih ceritanya? Jadi Red Room itu suatu forum. Kalau sekarang udah nggak ada mungkin ya. Iya. Jadi nggak tahu. mirror Penasaran. mirror linknya yang kesana pun udah nggak ada. Oke. Diganti apa? Lupa aku. Tapi di tahun 2011 itu saya sama temen saya itu pernah Iya, oke. ke Red Room itu. Oke. Nah, jadi Red Room itu subforum untuk memfasilitasi para psikopat. Di sana itu mereka Oke. bayar beberapa Bitcoin itu untuk menyiksa orang. Memang. Oke. Jadi dulu kita bayar berapa? Itu pertama mungkin enter masuk dulu. Dapat undangan juga dari email. Oh, gitu. Jadi ya memang dia terstruktur ya. Sebulan 3 kali kalau langganan. Oh, gitu. Itu waktu-waktunya ditentukan juga, maksudnya kayak Ya, jam kayak show segini. gitu. Jam segini sampai segini. Ada show dari mana, kebanyakan sih dari Irak atau Afghanistan. wow. Ya, mereka yang tawanan-tawanan perang itu memang jam-jamnya menyiksa mereka. Oh, I see. Berarti itu live ya? Live dulu live. itu sama temen saya itu pernah nyoba dulu itu bayar 0,3. Jadi kita disuguhin beberapa menu untuk menyiksa orang. Tapi ada orang yang kamu bisa kelihatan kan di situ siapa-siapa aja yang ngebit bayar. Peraturannya kalau di Red Room itu jangan sampai kamu interaksi sama orang lain. Oke, jadi nggak saling kenal. Kamu harus ngirim send message hanya ke Provider yang punya acara, forum itu, yang punya forum. acara. Soalnya Oke. kan chatnya di situ ada 2. Oke. Sama yang algojonya itu, Oke. sama yang chat with strangers. Oke. Peraturannya kalau Kayak di gitu. forum kayak gitu jangan pernah chat sama strangers. Oke. Terus dari yang kamu tahu, dari orang yang ikut di forum itu, Ya, hal di sana- tersadis apa yang kamu Hal tersadis tahu yang- itu kita dapatnya dari berapa banyak kita sumbangin Oke, Bitcoin oke. ke. Oh, sistemnya gitu. Iya. Terus? Kebetulan waktu itu minimum paymentnya memang 0,3 Bitcoin, Boleh diuangin nggak? Kalau sekarang tuh berapa? sekitar 80 jutaan. Mahal ya. Sekarang, dulu murah Bu. Bitcoin berapa harganya? Oke. Sama kayak dolar gitu kan. Oh gitu ya. Nah, terus itu Wow. iya di sana itu waktu itu ada yang payment itu 0,7 Bitcoin. Ya. Itu mereka request untuk potong jari tangan. Oke. Itu udah Terus? ketir-ketir kita Bu. Ya. Terus Iya ya. ada yang Apa nih abis gini? highest gitu. payment itu, highest donatur itu namanya. Oh, highest donatur. Nah, highest Top donatur. spender lah Top kalau spender. Nah, sekarang ya. Kalau highest shopping. highest donatur itu dia yang menentukan main show-nya itu seperti apa. Kayak gongnya ya. Gongnya terakhir itu orangnya seperti apa. Kalau kita orang normal gongnya pasti dibunuh, ditembak atau. Iya. Ternyata waktu dulu itu Ya. yang paling tinggi si donaturnya itu
cuma Ya. minta jarum 5 jarum itu Oke. setiap berapa menit colokin ke bola matanya orang. Yang jadi tawanan di Red Room itu ya. Iya, So kabur dark. kita dari situ, nggak takut. Iya, iya, iya. Takut. Makanya akhirnya sekarang udah nggak bisa diakses itu ya. Ya karena terlalu banyak. Toh pasti juga itu kan termasuk kejahatan perang. Oke. Pasti juga banyak yang nggak setuju lah. Benar. Seperti itu. Tidak manusiawi lah ya. Mungkin kalau Yoi. kalau dibunuh dor kelar selesai. Kalau saya jadi Algojo. highest donatur di situ, saya nggak mau minta jarum itu, Bu. Saya oh ya itu korban-korbannya itu random loh, dapat dari tawanan perang kebanyakan. Makanya Oke. live-nya itu kebanyakan di goa. Oh, live-nya itu di gua. Di gua. Oh. Terus ada yang memang ada yang random juga dapat dari strangers, orang jalan kaki diculik terus. Penculikan juga. Ya pokoknya setiap kita ada show itu pasti dikasih tahu itu korbannya umurnya berapa, dapatnya dari mana. Oke, dulu. Ya. Ya tapi untuk bayangin aja kan ngeri ya. Kalau saya jadi highest donatur, Iya, gimana kalau Anda? kelitikin aja. Berarti dia mati tertawa ya, Pak? Iya, sama kasih aja nasi bebek 10. Terus biar Mati. keluarkan. Iya. Oke, berarti korbannya banyak ya. Ada dari penculikan, korban perang, bahkan Banyak. orang-orang yang no-name ya. Sama ada Mr. unlimited. X. Ya, ada lagi forum namanya Unlimited Fantasy itu tadi. Iya, Unlimited Fantasy. Itu kayak apa, Pak? Kayak Red Room tapi ke seks. Oh ya. Hal tergila apa yang pernah kamu tahu atau kamu baca? Temen saya dulu pernah cerita hal tergila yang dari Unlimited Fantasy tadi itu anak kecil Kenapa anak kecil? siksa secara seksual, entah itu disodomi, entah itu di Sadis ya. Sedih loh ini. Ya tapi Gamas. gimana ya, ini kan balik lagi ke preferensi. ya itu karena informasi aja. Informasi aja. Kalau ingin mencari sesuatu hal atau untuk kebutuhan konten YouTuber bisa ke di web menceritakan narasi sengeri apa sih di web itu. Bisa Tapi ya. untuk yang ingin mencari knowledge atau pengetahuan tutorial di web juga bisa. Iya. Tergantung kembali lagi ke manusianya masing-masing. Apa Pisau yang mau dicari. itu berbahaya. Ya. Kalau dibuat musuh orang, Iya. kalau dibuat motong sayur. Ya berguna. Yoi. Iya. Buat kalian yang capek pakai baju partai di rumah, silakan komen, kita kasih kaos. Komen yang paling menarik langsung dapat kaos dikirim ke rumah warga Perasa semuanya. Jadi langsung dapat ya. Langsung dapat. Mau topik apa yang kita bahas minggu depan? Komen di bawah. Duit. Persebaya. Rasa. Perasa. Perseteruan beda rasa.